selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sangat baik, Bu. Oke, ketua kelasnya mana? Baik, Bu. Ini kenapa ini David, sakit Bu. ini? Kenapa, Nak? Ketua Tanya kelasnya saya siapa? lapar, Bu. Ketua kelasnya siapa, Nak? Ahmad Said, Bu. David, Bu. Oke, Ahmad. David, Bu. Ahmad, boleh dipimpin dulu kelas kita, Nak. Sebelum kita mulai, pimpin doa dulu. Ahmad. Mungkin jaringan saya, Bu. Oke, boleh deh digantiin sama David, boleh. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru kita beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ini kenapa ya baterai handphonenya lowbat semua ini? Kenapa ini? Nah, ada apa ini kok kompak sekali? Lupa charger, Bu, tadi malam. Kok lupa sih? Oke, ada yang nggak datang hari ini, Nak? Datang semua, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau semuanya mengaktifkan kameranya, boleh? Ahmad Said. Jangan alasan nggak ada jaringan ya. Baik, Ibu. Oke, jadi untuk materi kita, sebelum kita masuk ke materi, sebelum kita bahas, jadi untuk model pembelajaran kita itu ada cooperative learning. Nah, terus tujuan pembelajaran kita itu, kalian bisa mendeskripsikan pengertian label dengan cermat, mengidentifikasikan informasi terkait produk pada kemasan dengan teliti. Nah, untuk materi kita minggu lalu yang mengenai SOP, masih ada yang mau kita bahas kira-kira, Nak? Sudah, Bu. Udah jelas, Bu. Oke, Jelas, untuk Bu. tugasnya minggu lalu udah dikerjakan, udah dikirim? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Oke, Bu. nanti Ibu periksa ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi kita minggu ini. Oke, bentar biar Ibu share screen dulu ya. Karena Ya, Bu. sudah kelihatan PPT-nya, Nak? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Suara Ibu jelas? Jelas, Jelas, Bu. Bu. Oke. Nah, jadi pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi pertemuan kita yaitu pelabelan, barcode produk atau barang dagang, layout, planogram, dan tata cahaya display. Oke. Oke, sebelumnya ada yang tahu pengertian label selain yang ada di slide ini, Nak? Ada kira-kira yang bisa? Anak-anak Ibu sekalian. Label itu kayak seperti tanda pada barang baru gitu, Bu. Kayak baju-baju baru itu, Bu. Oke, terima kasih David. Jawabannya bagus ya, Nak. Ada lagi yang lain, Nak? Selain David, kira-kira? Saya, Bu. Boleh? Boleh, Nak, Ahmad Said?
Ahmad Said. Bisa, Nak? Ini kurasa jaringan ya. Ini saat ini tinggal di mana ini jaringan kok sering banget. Gimana Said? Iya, Bu. Bisa, Nak? Bu. Bisa nggak? Enggak. Jaringannya, Bu. Ya, kita langsung masuk aja ya ke Lanjut aja, pengertian. Bu. Hah? Gimana, Nak? Lanjut. Oke, kita lanjut ya, masuk ke pengertian labeling. Nah, jadi label itu adalah salah satu bagian dari produk berupa keterangan baik gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk dan penjual. Nah, label umumnya berisi informasi berupa nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluarsa, dan isi produk dan keterangan legalitas. Nah, gitulah dia kira-kira pengertian dari labeling sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian jenis label, yang dimana label produk adalah bagian dari pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk. Pernah kan kalau misalnya kita beli suatu produk pasti kita cek labelnya dulu kan, kira-kira apa aja yang terkandung dari produk tersebut. Pasti kita cari informasinya dulu. Apalagi misalnya ada yang saya beragama Muslim kan mencari yang halal ya, karena kan nggak bisa yang non halal. Nah, selanjutnya itu label merek. Label merek ini yaitu nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk. Ini yang paling sering kita lihat sih. Jadi ketika kita lihat produknya, misalnya produk Lay's, kan kita langsung lihat mereknya dulu ya, bukan bentuknya. Ya karena kira-kira kalian biasanya kan kalau cari barang itu kan pasti lihat mereknya dulu, ya kan? Bukan bentuknya kan? Bener nggak? Iya, Bu. Ya, jadi label merek ini lebih gampang untuk kita ingat ketika kita belanja. Lebih ingat ke mereknya gitu. Baik, selanjutnya ada label tingkat mengidentifikasi mutu produk. Nah, label ini bisa terdiri dari huruf, angka, atau metode lain untuk menunjukkan tingkat kualitas dari produk itu sendiri. Nah, contohnya inilah. Misal kalian lihat ada gold label. Nah, kira-kira label tingkat mengidentifikasikan mutu produk itu seperti ini. Jadi kita bisa lihat apa aja, misalnya rasanya kita bisa tahu, terus warnanya kira-kira. Misalnya kan kalau kita cari, misalnya kita mau beli susu nih, kita mau beli susu. Nah, kita itu kan, kenapa Ahmad Said? Kita itu kan bisa lihat dari warna ya. Jadi misalnya kalau warnanya pink pasti identiknya susu stroberi, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya dia coklat, ya identiknya warna coklat. Itulah kira-kira mengenai label tingkat mengidentifikasikan mutu produk ini. Nah, lanjut ke yang terakhir itu ada label deskriptif yang menggambarkan isi, terus pemakaian, dan ciri-ciri produk. Pemberian label merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian seksama dengan cara tujuan untuk menarik para konsumen. Nah, jadi contohnya itu seperti yang ada di gambar ini, yang ada di PPT Ibu. Jadi kalau label deskriptif ini menggambarkan tentang nutrisi yang ada pada produk itu. Contohnya misalnya pada Lay's ini, jadi nutrisi apa aja yang terkandung, yang dapat bisa yang kita lihat dari suatu produk ini. Gitu. Jadi kira-kira kita lihat ada nutrisinya apa aja, mungkin vitamin C-nya atau misalnya lemaknya cuma berapa gram gitu kira-kira. Untuk label deskripsi menggambarkan isinya. Sampai di sini paham, Nak? Paham, Bu. Oke.
Selanjutnya itu, ya, jadi selanjutnya kita masuk ke dalam ketentuan peraturan label. Ketentuan dan peraturan label. Nah, yang pertama itu ketentuannya itu harus ada nama produknya. Nah, ketika kita sudah menemukan nama produk, terus harus ada bahan yang digunakan itu apa aja. Misalnya produk snack ya. Jadi snack itu terbuat dari apa, bahan yang digunakan apa aja. Terus berat bersihnya itu harus tertera. Nama dan alamat produsennya juga harus tertera. Jadi misalnya produk ini dibuat di mana, produk ini terbuat dari pabrik yang mana gitu. Terus ada keterangan tentang halal. Nah, kenapa harus ada keterangan tentang halal? Yaitu tadi karena banyak masyarakat yang harus mencari makanan itu dengan standar halal. Nah, yang terakhir itu ada tanggal, bulan, tahun kadaluarsa. Nah, ini yang paling sering kita lihat sih. Paling sering kita kalau misalnya mencari suatu produk, itu yang paling sering kita cek karena tanggal dan bulan dan tahun ini sangat penting ya. Jadi ketika kita belanja kebutuhan rumah, kita lihat misalnya dia kadaluarsanya bisa 1 tahun 2 tahun lagi. Berarti itu masih aman untuk kita produksi, masih aman untuk kita pakai. Tapi kalau misalnya tinggal masa kadaluarsanya tinggal 1 bulan lagi, nah Ibu sarankan nggak usah dibeli lagi dan dipergunakan karena biasanya ketentuan dari tanggal dan kadaluarsa ini 1 bulan sebelum kadaluarsa itu udah kurang baik sih untuk kita konsumsi. Gitulah kira-kira, Nak. Paham sampai ketentuannya? Paham, Nak? Oke, selanjutnya ada cara membaca label harga. Jadi ya cara membaca label harga itu kita lihat di ini, di apa namanya, Nak? Kalau kita ke supermarket kan itu ada kartu harga ya. Tahu kan kartu harga? Nah, iya itu di situ kita lihat, Nak. Jadi terus setelah kita melihat kartu harga, kita ketika membayar masuk ke barcode. Jadi pas kasirnya mengapain barcode-nya, nah di situ langsung tertera berapa harganya. Jadi misalnya di kasir harganya 28.000. Nah, pas kita bawa barcode-nya harus tetap 28.000. Kalau lain dari situ berarti itu bisa kita pertanyakan ya. Karena barcode sama label harga itu harusnya sejalan. Gitu kira-kira, Nak. Paham, Nak? Paham, Bu. Oke, untuk aspek label harga yang harus dipahami, ada yang bisa bacakan, Nak? Ada yang kira-kira mau membacakan? Siapa kira-kira? Ini Ahmad Said kenapa geleng-geleng nggak mau baca ya? Oke, boleh. Jaringan David. saya, Bu. Oh, jadi berarti jaringannya buat geleng-geleng gitu. Oke, masuk David, boleh, Nak? Udah nggak apa-apa, ketawa aja, nggak usah ditahan, Nak. Ketawa aja nggak apa-apa. Kan kalau belajar jangan monoton ya, boleh ngelawak dikit lah. Oke, boleh David, Nak. Baik Bu, aspek label harga yang harus dipahami. Yang pertama itu price card tidak rusak, memiliki kondisi yang jelas untuk dibaca, tidak robek dan tidak kotor. Yang kedua itu price card sesuai dengan produk yang diletakkan, tepat sesuai antara produk dan fisik barang. Yang ketiga itu semua produk yang dipajang memiliki price card, terutama untuk barang-barang yang ada di barang kering atau set kering, sedangkan barang yang ada di soft case, pendingin, apabila tidak memiliki price card, harga memiliki POP harga. Yang keempat itu semua produk yang dipajang memiliki label harga. Dan yang terakhir, label harga ditempel rapi di tempatnya dan tidak menutupi produk. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait hal ini adalah sebagai berikut. Oke, terima kasih David.
Ibu rasa penjelasan yang ada di PPT ini cukup jelas ya, Nak, untuk bisa kalian pahami tanpa Ibu harus jelaskan lagi. Oke, masuk kepada pengertian fungsi dan tujuan planogram. Ada yang bisa bacakan, Nak, kira-kira? Ada kira-kira kepada Risma bisa, Nak? Bisa, Bu. Boleh, Risma. Pengertian, fungsi, dan tujuan planogram. Planogram adalah sebuah bentuk diagram atau model yang mengindikasikan penempatan produk retail di atas rak dengan tujuan untuk memaksimalkan penjualan. Planogram menjadi salah satu alat visual merchandising terbaik untuk menyajikan produk kepada pelanggan. Selain itu, planogram juga memberikan manfaat positif seperti menandai potensi penjualan pada setiap sudut ruangan toko dan dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan dengan memberikan daya tarik visual yang lebih baik. Pada kegiatan retail, planogram bertujuan untuk meningkatkan daya tarik visual merchandising sehingga diharapkan dapat penjualan agar meningkat. Oke, baik. Terima kasih kepada Risma. Ya, jadi planogram itu sebuah bentuk diagram atau model yang mengidentifikasikan untuk produk retail. Ini sering sih kita jumpa di rak-rak gitu kalau kita ada di supermarket kira-kira. Nah, jadi salah satu alat visualnya itu untuk menyajikan produk kepada pelanggan. Kira-kira itu sering sih kita jumpai di supermarket. Nah, jadi pada kegiatan, jadi planogram itu bertujuan untuk meningkatkan daya tarik visual. Kan kalau misalnya lah konsumen kita tertarik, pasti tingkat produk kita itu pasti banyak diminati ya kalau misalnya kita udah tertarik gitu. Oke, terima kasih untuk Risma sudah membacakan pengertian fungsi dan tujuan planogram. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya kira-kira, Nak? Ada kira-kira yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, apa, Nak, mau ditanya? Dalam pelabelan harga ini, Bu, mengapa produk harus diberikan label harga dan barcode? Bisa diulangi, Nak? Putus-putus. Mengapa produk harus diberikan label harga dan barcode, Bu? Oke, untuk Risma dan Said bisa memberikan jawaban sebelum Ibu memberikan jawabannya, Nak? Saya, Bu. Oke, boleh. Saya duluan, Bu. Ya, Ahmad Said boleh. Ahmad Said. Jadi kenapa produk harus diberikan label dan harga itu? Agar konsumen bisa mengetahui hal penting yang tidak kasat mata atau diketahui secara fisik. Yang tentunya cukup menguntungkan karena penjual tidak perlu bertemu secara langsung dengan para pelanggan untuk menjelaskan beragam hal yang mengenai produk yang ia jual. Oke, terima kasih Said. Ya, jadi kenapa produk harus diberikan label harga dan barcode? Nah, jadi kalau misalnya lah kita lihat misalnya ya label harga ini sama barcode itu kenapa penting? Jadi ya untuk mempermudah antara konsumen dan produsen gitu ya. Jadi ketika kita kan kalau misalnya sekarang di supermarket nih misalnya kan ada tempat pengecekan label ya, pengecekan barcode. Jadi kita nggak perlu nanya harus ke kasir untuk nanya ini kira-kira harganya berapa ya. Kira-kira misalnya di situ kartu harganya itu nggak nampak, nggak ada di situ. Nah jadi kita bisa tinggal nempelkan barcode kita
ke mesin yang pendeteksi barcode. Jadi di situ nanti pas kita lengketkan barcode-nya, nanti langsung keluar harganya berapa gitu lah kira-kira. Jadi dia untuk mempermudah sih antara pembeli dan penjual gitu. Nggak perlu kita menjumpain sampai, misalnya kita lagi agak jauh ya dari kasir, nggak perlu sampai harus ke kasir untuk nanyakan harganya. Gitu kira-kira David. Bagaimana nak? Bisa? Bisa, Bu. Nah, oke. Oke, tadi kan Ibu udah bilang ya, jadi model pembelajaran kita itu kooperatif learning. Jadi kooperatif learning ini biasanya itu murid dan gurunya saling bertanya dan menjawab. Nah, karena David sudah menanyakan pertanyaan dan Ibu sudah menjawab, kita langsung masuk ke kuis. Kira-kira bisa kalian, ini kuisnya sedikit aja sih, nggak lama karena ini cuman mengulas apakah kalian mengerti gitu atas yang Ibu jelaskan barusan. Oke. Nah, ini nilainya itu untuk, kan kita kebetulan mau UAS ya. Nah, jadi ini untuk membantu nilai kalian. Jadi misalnya kalian remedial, nah nilai inilah yang ngebantu kalian. Jadi nggak ada remedial lagi gitu. Jadi misalnya nilai kalian di bawah KKM, nah inilah yang membantu gitu. Oke, untuk pertanyaan pertama, sebentar ya, Bu pilih-pilih dulu. Yes. Oke, untuk pertanyaan pertama, kenapa kemasan dan label perlu diperhatikan dalam pembelian? Ada yang bisa jawab kira-kira? Saya, Bu. Siapa itu, nak? Saya, Bu. Oke, silahkan David. Boleh, nak? Boleh. Karena, Bu, adanya label ini diharapkan dapat membuat konsumen lebih pintar memilih makanan, sehingga seperti membatasi asupan gula, garam, dan lemak, Bu. Sedangkan menurut pendapat lain itu, Bu, hal ini dapat menjaga dan memelihara kesehatan konsumen. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih David. Jawabannya cukup bagus ya, nak. Nanti Ibu tandain nama David sudah bisa menjawab kuis kita pada pertemuan kali ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jika suatu produk makanan tidak diberi kemasan atau label? Kira-kira ada yang bisa jawab? Ini suara Ibu kedengaran kan ya? Atau macet-macet kira-kira? Kedengaran, Bu. Enggak, aku dengar. Gimana David? Enggak, aku dengar, Bu. Oh, siapa itu? Ahmad ya? Ini kenapa Ahmad? Jaringannya ya Ahmad ya? Iya, Bu. Ahmad tinggal di mana Ahmad? Kok dari tadi masalahnya jaringan terus ya? Di Bolga, Bu. Ya ampun, jauhnya Ahmad. Oke, jadi pertanyaan yang Ibu tanyakan itu, bagaimana jika suatu produk makanan tidak diberi kemasan atau label? Gimana kira-kira? Saya, Bu. Oke, boleh Risma. Tanpa label kita tidak dapat membedakan antara produk tertentu dengan produk yang lainnya. Label adalah bagian yang sangat penting dari suatu produk agar konsumen dapat memperoleh produk sesuai yang diharapkan dan sehat serta aman untuk dikonsumsi. Oke, terima kasih Risma. Oke, satu pertanyaan lagi ya, tapi Ibu mau yang jawab Said ya. Soalnya ini Said dari tadi kayaknya mau jawab tapi nggak terrealisasikan. Oke, pertanyaan terakhir, apa saja yang pentingnya label pada suatu produk? Kira-kira Said bisa menjawab, nak? Ini soalnya mic-nya hidup terus ya, jadi kira-kira mungkin dia ingin menjawab.
pentingnya label bagi suatu produk itu, Bu, mempermudah konsumen dalam memilih produk yang akan dibelinya, dan juga sebagai identitas sebuah produk yang akan dipasarkan, Bu. Oke, bagus ya Said. Terima kasih ya Said. Ini kenapa? Ya, Bu. Oke, Said, terima kasih atas jawabannya. Jadi hari ini kali ada 3 ya yang dapat nilai, yaitu Risma, David, sama Ahmad Said. Atau ada saya yang lupa, nak, kira-kira? Udah, Bu. Udah semua itu? Dan Bu. Oke. Nah, untuk materi kita minggu depan, itu kita masuk ke materi perawatan produk. Kita masuk ke materi itu. Nah, tugasnya, Ibu mau kalian mencari materi perawatan produk. Jadi minggu depan kita tinggal bahas, tapi kalian sudah memahami apa itu perawatan produk. Nah, kalian cari juga pengertian atau apapun bagian-bagian dari perawatan produk ini. Ngerti, nak? Paham? Paham? Paham, Bu. Oke. Kebetulan kan tadi kita kuis cuma 3 soal ya. Nah, jadi Ibu tetap akan kasih tugas kalian. Nah, tugas kalian itu sudah Ibu kirim di Google Classroom kita. Nah, Ibu mau pengumpulan terakhirnya itu, ini jam berapa sih? Pengumpulan terakhirnya itu jam 2 siang. Tulis tangan. Nah, kalian jangan ada yang sama jawabannya, karena nanti Ibu periksa satu-satu. Ibu teliti, bukan kayak Ibu teliti. Oke, Ibu. Paham? Nanti kalau ada jawabannya yang sama, Ibu kasih nilainya cukup-cukup KKM lah ya. Nah, oke. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, kira-kira ada yang mau kasih kesimpulan tentang materi kita ini, nak? Kira-kira? Adalah harusnya. Ada kira-kira? Ahmad Said boleh? David boleh? Enggak, Risma Bu. boleh? Gimana, Ahmad? Enggak, Bu. Lu kok enggak? Gimana sih Ahmad ini? Berarti enggak didengarnya, Ibu, dari tadi lah. David lah, David. Coba David. Jangan ketawa-ketawa kau Ahmad. Ibu udah Ibu suruh kau Ahmad. Coba David dulu, David. Cepet biar pulang kita. Baik, dalam label produk ini, Bu, sangat diperlukan untuk apalagi bagi konsumen, di mana ini akan mempermudah para konsumen dalam melihat suatu merek ataupun manfaat dari produk yang akan dijual tersebut, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, David. Bagus ya kesimpulannya. Walaupun singkat, tapi kita bisa mengerti gitu ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk David. Oke, Risma. Ada Risma? Dari Risma kesimpulan ada, nak? Kira-kira? Tidak, Bu. Cukup, Ada itu, Bu. Bu. Oke, jadi sebelum Ibu tutup, ya, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini adalah sebuah produk harus memiliki apa itu labeling, karena labeling merupakan rangkuman tentang pengenalan suatu produk tersebut sehingga konsumen dapat mengetahui tentang produk tersebut dan komposisi serta lainnya dan akan mempermudah para konsumen. Seperti itu kira-kira untuk kesimpulan pada materi kita hari ini. Oke, sampai sini masih ada yang mau kita bahas kira-kira, Nak? Ada lagi? Cukup, Bu. Berapa? Cukup, Bu. Cukup. Ya, maaf ya, tadi ada sedikit gangguan. Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan kita kali ini, untuk kelas ini. Jika ada salah-salah kata yang Ibu lontarkan selama kita
selama kelas ini Ibu minta maaf, dan jangan lupa untuk tugasnya kalian kerjakan. Ibu rasa cukup pertemuan kita hari ini, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih anak-anak sekalian. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, Ibu udah bisa live ya, Nak? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, makasih. Oke.